Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Masih tentang tema bagaimana mengembangkan kompetensi coaching skills, ya, coaching and counseling skills. Karena seperti yang saya sampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya, coaching skills merupakan salah satu elemen kunci untuk mengembangkan kinerja dan kompetensi anak buah Anda. Dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai apa itu karakteristik seorang coach yang baik. Dan juga kita sudah bicara dan mengelaborasi mengenai elemen-elemen apa yang mestinya harus dihadirkan ketika kita mau melakukan sesi coaching yang produktif. Kita juga sudah bicara 7 prinsip komunikasi, ya, 7 prinsip komunikasi yang positif untuk membangun satu sesi coaching yang produktif. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 langkah, ya, 5 tahapan kunci yang harus dilakukan untuk menjalankan proses coaching yang konstruktif, ya. Jadi seperti yang terlihat di dalam slide di depan Anda ini, ya. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah gambarkan peluang peningkatan kinerja secara profesional, ya. Kemudian langkah kedua, mendiskusikan key success factor untuk peningkatan kinerja. Setelah itu kita mencatat solusinya, ya, brainstorming untuk membangun solusi. Kemudian langkah keempatnya adalah mengembangkan action plan yang detail. Ya, dan yang terakhir harus dimonitor, di follow up, supaya action plan yang sudah disusun, solusi yang sudah disusun bisa dieksekusi menjadi realitas. Ya, tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, ya Mas ya, Mbak-mbak ya. Nah, mari coba kita bedah satu persatu Mas. Ya. Jadi di slide berikutnya Anda bisa melihat ya, jadi gambarkan peluang peningkatan kinerja secara profesional. Di sini Anda menggambarkan peluang peningkatan kinerja secara lebih spesifik, ya. Tunjukkan level kinerja yang dapat diterima dan peluang peningkatan kinerja yang ada. Dan dengan mengacu data-data yang ada, membuat Anda bisa menunjukkan peluang peningkatan kinerja yang ada kepada karyawan. Jadi di sini kita bicaranya positif, Maya, improvement ya, tidak hanya sekedar mencari kesalahan ya. Karena seringkali sesi coaching itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk mengatasi karyawan yang bermasalah. Seringkali kita salah persepsi bahwa coaching atau counseling itu ditujukan untuk karyawan yang bermasalah atau difficult employee. Tidak, karena seperti yang saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, kita pendekatannya lebih fokus pada apa yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Alih-alih menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melihat problem, kendala, masalah. Ya, kita harus lebih banyak meluangkan waktu dan energi kita untuk improvement. Apa yang sudah baik kita tingkatkan, ya. Jadi dari yang good menjadi best, ya, atau greatest, ya. Jadi di sini kita mencoba memetakan peluang-peluang peningkatan kinerja apa yang mesti harus dibedah. Ya. Contohnya kemarin kita sudah menemui 2 orang anak buah kita ya dalam video sebelumnya ya, yakni Mbak Rina dan Pak Slamet, ya. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari Pak Slamet ini? Kemarin kita bicara mengenai kompetensi presentation skills. Elemen-elemen apa yang harus ditingkatkan dari Pak Slamet supaya kompetensi skills dalam bidang presentation tadi bisa makin meningkat. Sementara kalau Mbak Rina kemarin kita bicara mengenai bagaimana menulis report writing skills. Ruang-ruang apa atau celah-celah apa yang masih bisa dikembangkan supaya kemampuan Mbak Rina dalam report writing skills itu menjadi makin meningkat. Jadi kita mencoba memetakan itu. Nah, kemudian di slide berikutnya Anda bisa melihat ya, diskusikan KSF atau Key Success Factors. Ya, jadi kumpulkan seluruh informasi yang Anda dapatkan untuk melacak Key Success Factors. Ya. Apa yang perlu dilakukan agar KSF itu bisa lebih sering dilakukan? Ya, jadi Key Success Factor itu sebenarnya adalah kunci keberhasilan sebuah kompetensi, Mas. Ya, jadi kompetensi itu sebenarnya ada kunci-kuncinya. Contohnya gini, misalnya ketika kita mau meningkatkan presentation skills, itu sebenarnya KSF-nya ada 3, Mas. Key Success Factor sebuah presentasi yang bagus itu ada 3. Yang pertama adalah desainnya bagus, kontennya menarik atau sistematis, dan yang ketiga delivery skills-nya juga bagus. Itu 3 area kunci penentu keberhasilan sebuah presentasi. Ya. Desainnya cetar membahana, kontennya sistematis dan maknyus, dan kemudian delivery skills-nya itu juga memukau, wow. Nah, kita kemudian bisa bedah dengan Pak Slamet ya, anak buah kita ya, ini tokoh kita ya. Dari 3 elemen itu mana yang mau kita bedah? Dari segi desainnya kah?
dari sisi materinya kah, atau dari sisi delivery skills? Dan delivery skills juga bisa dibedah menjadi lebih spesifik lagi. Delivery skill itu bisa bicara mengenai intonasinya, ya suaranya seperti saya ini, atau body language-nya, bahasa tubuhnya, ya gerakan tangan, ya tatapan matanya proporsional mas ya, jangan menatap dengan tajam ya, proporsional. Itu beberapa key success factor untuk membangun sebuah presentasi yang bagus. Nah itu kita harus menemukan itu mas. Jadi ketika Anda melakukan coaching kepada anak buah Anda, tentukan dulu apa kompetensi yang mau dikembangkan, dan kemudian key success factors untuk kompetensi itu apa. Sama kalau kita contohnya Mbak Rina mau menyelesaikan, mengembangkan kompetensi writing skills, itu key success factors-nya ya pertama adalah kedalaman datanya ya. Datanya harus strong, ya, data-datanya kuat. Yang kedua kemudian analisanya juga masuk akal ya, logis. Ya, analisanya itu koheren, komprehensif. Datanya kuat, analisanya komprehensif. Yang ketiga rekomendasinya juga kuat. Apa rekomendasinya, langkah-langkah rekomendasinya. Dan kalau bisa juga ada kesimpulannya, executive summary-nya. Itu contoh-contoh key success factor untuk membangun sebuah report yang bagus. Sama mas ya, jadi ketika Anda mau mengembangkan kompetensi communication skills anak buah Anda, misalnya salah satu anak buah Anda communication skills-nya kurang oke. Ya kita bedah apa sih key success factor sebuah komunikasi yang bagus itu. Dalam video nanti yang ada modul khusus mengenai communication skills ya. Misalnya bisa kita singgung di sini adalah komunikasi dari sisi visualnya ya, visualisasinya, atau dari sisi verbalnya, suaranya ya. Kemudian bahasa tubuh juga, ya mirip dengan presentasi tadi ya. Kemudian konten komunikasinya. Jadi itu mas ya, kita mencoba mendiagnosa key success factors, ya apa key success faktornya. Dan dari situ kemudian kita baru bisa memetakan titik-titik kemajuan yang bisa dielaborasi. Entah untuk Pak Slamet, untuk Mbak Rina, ataupun anak buah Anda. Nah di slide berikutnya, ini kita bicara mengenai bahwa ketika kita sudah tahu KSF-nya, itu seringkali KSF itu juga melibatkan berbagai faktor, ya. Jadi seringkali sebuah kinerja itu juga ditentukan oleh berbagai elemen-elemen di luar kendali kita, ya. Jadi di sini kita bisa bicara bahwa ada elemen role expectation, kemampuannya, ya kemampuannya itu adalah skills and knowledge, ya. KS, knowledge and skills, kemudian desain pekerjaannya, kemudian lingkungan kerja, dan kemudian masalah motivasi atau working attitude. Ya, di dalam slide di depan Anda ini bisa Anda lihat. Jadi peluang-peluang peningkatan kinerja itu bisa kebanyakan berkaitan dengan satu atau lebih dua faktor ini. Ya. Nah, ketika kita sudah menemukan key success factors-nya misalnya, ya tadi misalnya kita bicara bahwa salah satu kunci dari key success factor untuk presentasi itu adalah desain yang menarik. Ya, desainnya itu artistic, elegant, kayak presentasinya Steve Jobs. Nah pertanyaannya apakah Pak Slamet punya skills untuk melakukan mendesain presentasi yang bagus? Itu bicara masalah skillsnya Pak Slamet ya. Nah di sini elemen kemampuannya, kapabilitasnya, skillsnya. Disitulah KSF kemudian berinteraksi dengan 5 faktor ini. Ya, apakah Pak Slamet punya kemampuan untuk mendesain advance presentation skills? Apakah dia punya sense of artistic? Atau contoh kedua tadi, misalnya Rina, kita mau membedah kompetensi dia dalam writing skills report. Salah satu KSF-nya adalah kekuatan data. Nah, di sini kita bisa bicara mengenai masalah lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja ini suportif nggak? Banyak nggak data-data yang tersimpan? Ya, di dalam perpustakaan perusahaan misalnya. Ya, jadi disitulah kita bisa bicara bahwa untuk membuat si Mbak Rina itu menjadi berkembang kompetensinya dalam mencari data laporan, maka lingkungan pekerjaannya juga harus mendukung. Dalam hal ini adalah sumber daya fisik, informasinya tersedia. Seperti dulu saya pernah kerja di perusahaan Ernst & Young, Mas ya. Perusahaan Ernst & Young itu perusahaan konsultan global, kantor pusatnya di Amerika, Mas. Tapi saya ditempatkan di cabang Jakarta. Itu ketika saya mau membuat laporan mengenai industri telekomunikasi misalnya, itu hanya dengan sekali klik muncul mas intranetnya. Jadi intranet Ernst & Young itu terhubung secara global. Jadi saya bisa menghubungi teman-teman saya di Inggris,
di Jepang ataupun di Amerika untuk mendapatkan data mengenai industri telekomunikasi global. Jadi hanya dengan sekali klik saya bisa mendapatkan informasi yang kaya mengenai konfigurasi industri telekomunikasi. Itu kan sumber daya lingkungan kerjanya luar biasa ya, suportif. Nah, apakah Anda memiliki seperti itu, Mas? Ya. Nah, mari coba kita bahas ya satu persatu ya di dalam slide berikutnya ya. Role expectation itu apakah karyawan mengetahui apa yang diharapkan darinya? Ya. Apakah dia mengetahui apabila terjadi permasalahan? Ya. Role ekspektasi itu ya ekspektasinya. Misalnya dalam video sebelumnya kita memberikan contoh mengenai Pak Roni ya. Pak Roni ini bikin laporan selalu terlambat. Ya. Laporan dalam bentuk Excel selalu terlambat. Nah, ini bisa kita lacak apakah Pak Roninya sudah tahu ekspektasi yang diharapkan dari dirinya itu. Jangan-jangan atasannya tidak memberikan instruksi yang jelas ya. Atau misalnya itu tugas tambahan sehingga dia tidak memberikan prioritas. Nah, yang kedua ini keterampilan ya, kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan, skills and knowledge ya. Apakah karyawan memiliki keterampilan, kemampuan dan bakat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya? Apakah dia mendapatkan mentor untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik? Ini kunci nih Mas ya, skills and knowledge ya. Jadi tadi ketika Anda punya anak buah yang mungkin ingin lebih berkembang ya, kinerjanya ingin lebih ditingkatkan, ini masalahnya seringkali emang masalah ini, skills and knowledge-nya itu tidak berkembang ya. Pak Slamet misalnya tidak akan bisa membuat desain yang seelegan punya Steve Jobs misalnya, kalau dia tidak bisa memiliki skills untuk mendesain ya, atau tidak punya sense of artistik. Jadi skills and knowledge, atau misalnya tadi Pak Roni terlambat terus, ternyata gara-gara dia tidak bisa Excel ya, Excelnya masih sangat basic ya, jadi sering salah sehingga lamban pekerjaannya. Nah, itu kan harus dikirim ke training Excel Mas ya. Jadi skills and knowledge ini. Nah, kemudian yang slide berikutnya di slide 41 ya, desain pekerjaan ya. Jadi desain pekerjaannya, apakah karyawan memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya? Apakah sistem yang telah ada mampu mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik? Jadi desain Mas ya, desain pekerjaannya itu tadi ya, sumber dayanya, pendukungnya. Tadi saya sudah memberikan contoh ketika saya kerja di Ernst & Young, sumber dayanya itu sangat optimal ya. Sehingga ketika saya mau mendapatkan informasi yang saya butuhkan, seketika dengan hanya klik, informasinya sudah tersedia di depan laptop saya. Itu luar biasa. Jadi itu kekuatan informasi, Mas. Jadi jaringan pengetahuannya itu istilahnya knowledge management, Mas. Manajemen pengetahuan. Jadi bagaimana semua pengetahuan karyawan itu yang tersimpan dalam intranet itu ya bisa dikoneksikan ke seluruh dunia. Jadi karyawan Ernst & Young seluruh dunia bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Itu namanya manajemen pengetahuan, knowledge management. Ya. Nah, yang berikutnya lingkungan kerja nih, Mas. Apakah kinerja yang baik diberikan penghargaan? Apakah kinerja yang buruk tetap dihargai? Apakah karyawan diperlakukan dengan adil? Apakah kondisi pekerjaan mendukung pencapaian kerja yang baik? Itu lingkungan kerja ya, baik menyangkut lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik ya ruang kerjanya, Mas ya. Ini penting ini Mas, ada sebuah studi mengatakan bahwa kalau ruangan kerjanya itu terang benderang, lampunya neon kayak mall, itu kinerja karyawan menjadi lebih meningkat Mas, dibanding kalau Anda kerja di ruangannya redup, cahayanya redup, sudah redup bau gitu ya, baunya bau kantor, bau berkas-berkas, itu tidak kondusif. Sebaliknya kalau Anda punya ruangan yang lampunya terang dan kemudian warna pewanginya itu lemon, ya lemon, itu ternyata terbukti mampu meningkatkan produktivitas Anda Mas. Jadi minggu depan Anda tolong dikasih itu pewangi ruangannya lemon dan lampunya harus yang terang benderang, lampu Philips terus terang, Philips terang terus ya. Tapi kalau ruangannya redup ya, tidak ada pewangi ruangan dan sudah gitu lingkungan sosialnya juga tidak bagus ya. Lingkungan kerjanya tidak mendukung ya, banyak yang loyo ya, karena semangat kerja itu menular Mas. Jadi kalau Anda punya rekan kerja yang kerjanya itu males-malesan gitu ya, lulu gitu ya, kayak gini ya, ngantuk-ngantuk, itu menular Mas. Energi negatif kayak gitu menular. Sebaliknya kalau Anda kerja di lingkungan kerja yang teman-temannya itu semangat ya, penuh dengan energi ya, bersemangat, itu semangat teman Anda itu menular Mas. Itu studi itu menunjukkan seperti itu. Jadi mohon nanti Anda kalau bisa kerja itu ya penuh dengan semangat, karena semangat itu menular. Jadi itu Mas ya, lingkungan kerja ya. Nah, yang terakhir ini masalah attitude ya. Jadi knowledge, skill atau attitude-nya ya. Knowledge,
skillnya, keterampilan tangannya, atau attitude-nya ya, hatinya, sikap kerjanya. Jadi apakah ada permasalahan kehidupan pribadi karyawan ya yang mempengaruhi kinerjanya? Apakah sikap karyawan telah menghalangi kesuksesan karyawan tersebut dalam menetapkan keterampilan dan kemampuannya? Jadi ini lebih menyangkut sikap kerja mas ya, motivasi kerja ya. Orang sering malas-malasan ya biasanya ada beberapa faktor. Pertama mungkin gajinya tidak memadai mas ya. Gajinya tidak memadai ya. Nah ini again saya sudah mengatakan dalam video-video sebelumnya sebenarnya untuk memotivasi karyawan itu tidak hanya perlu gaji tinggi ya, reward itu. Bisa dikasih reward yang kecil ya. Dikasih snack, dikasih jeruk ketika meeting, ketika kerja lembur dibelikan Pizza Hut. Itu sebenarnya bisa menyemangati orang. Atau kalau pas dia ulang tahun dikasih sarung mas ya, cap gajah duduk. Itu surprising ya, jadi simple. Ya random lah, jangan setiap karyawan ya, random saja. Itu bisa membuat motivasi karyawan semangat, atau siapa yang kerjanya paling bagus dikasih hadiah. Hadiahnya misalnya katakanlah nonton bioskop ya, atau buku. Kan buku tidak mahal mas ya, paling 70.000 ya, atau dibelikan smartphone ya, merek Mito ya, atau Evercost. Kan murah itu mas ya. Itu cara-cara yang kreatif untuk membuat karyawan termotivasi tanpa mengeluarkan uang yang banyak ya. Sarung cap gajah duduk kan murah mas ya. Mito atau Evercost kan murah mas. Jadi no worry ya. Jadi cara-cara kreatif itu harus ditingkatkan. Manajemen ini harus kreatif ya. Jangan hanya mikir gaji. Kalau gaji kan memang mungkin cost-nya tinggi. Itu pertama mas, faktor reward, financial reward ya. Again, tidak hanya gaji ya. Anda bisa ngasih bonus-bonus kecil, tadi hadiah-hadiah kecil yang meaningful. Again, ini penelitian empirik, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hadiah-hadiah kecil kayak gitu yang nilainya mungkin tidak seberapa, itu memorable mas, meaningful. Saya dulu ingat mas ya, ketika istri saya melahirkan anak pertama, itu atasan saya ngasih kereta dorong mas, kereta dorong, ya itu luar biasa, memorable itu. Jadi surprising, itu care. Jadi mudah-mudahan Anda bisa punya atasan seperti itu ya mas ya, yang care. Itu yang pertama. Yang faktor kedua mendemotivasi, mungkin orangnya jenuh ya, sudah jenuh, pekerjaannya itu saja, tidak challenging, sehingga dia merasa jenuh. Nah ini Anda sebagai atasan ya harus memberikan rotasi ya, job enrichment istilahnya, job enrichment atau job enlargement, pengayaan pekerjaan gitu ya, atau dirotasi supaya tidak jenuh. Karena banyak orang yang jenuh memang ya, kerjanya itu saja, itu wajar. Jadi Anda harus melakukan refreshment ya, job engagement, job enrichment, pengayaan pekerjaan. Faktor ketiga yang membuat motivasi karyawan suka menurun tuh ini mas, jarak kantor ya. Jarak kantor dengan rumah yang jauh, yang 2 jam, mungkin bahkan 2,5 jam atau 3 jam kalau pas hari Senin atau pas banjir. Itu emang sebuah lembaga survei mengatakan bahwa jarak kantor yang panjang, yang bermacet-macet ya, di busway, di kereta api, sepeda motornya, ribuan orang posing ya di jalan, itu mengaruhi ini mas, motivasi kerja. Motivasi kerja orang bisa menurun. Nah kalau yang ketiga ini emang solusinya ya kalau bisa perusahaan Anda ngasih kebijakan teleworking. Seminggu sekali mungkin boleh kerja di rumah asal kerjaannya rampung. Banyak ini mas teleworking di luar negeri sudah sangat umum. Dan ternyata penelitian membuktikan teleworking itu kerja dari rumah mas ya. Itu lebih produktif malah hasilnya. Ya jadi itu mas masalah motivasi ya. Motivasi kerja itu sekali lagi ada pemicunya ya, bukan karena pribadi orangnya yang malas-malasan. Malas itu karena tadi faktornya mungkin rewardnya, mungkin jenuh, mungkin jaraknya jauh. Ya. Nah itu semua kan ada solusinya tadi. Saya sudah ngasih solusi satu persatu. Jadi itu beberapa elemen ya ketika kita mencoba menganalisa key success factor ya. Jadi apa sih sebenarnya kendalanya dari key success factor itu, apa yang bisa ditingkatkan dari sisi desain pekerjaannya kah? Dari ekspektasi, role expectation-nya kah? Dari skills and knowledge atau working attitude-nya lah. Ya. Atau dari lingkungan kerja. Ya. Jadi itu harus kita elaborasi ketika kita melakukan sesi coaching. Itu saja ya, nanti dalam video berikutnya kita akan lanjutkan dalam pembahasan mengenai bagaimana mencari solusi yang maknyus, yang tuntas, sehingga menghasilkan kinerja yang cemerlang. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.